Kami dari kelompok 2 kelas 7B Prodi Tempat Teknik Informatika akan membuat video wawancara mengenai bagaimana cara kita sopan terhadap dan menghormati orang yang lebih tua dalam hal etika dan berkomunikasi. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Wijaya. Dan nama saya Faisal Syahrul Afwan. Nama saya Dimas Reza Afdiat. Nama saya Renaldo Adem Pratama. Nama saya Dedi Nugroho. Nah, ya langsung saja kita lanjut ke bagian video sesi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Afdiat. Dan saya Muhammad Wijaya. Jadi di sini kami akan membuat video wawancara mengenai sopan santun, yaitu berhubungan beretika dan berkomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita. Ya, langsung saja bersama narasumber kita kali ini. Siapa namanya, Mas? Oh, nama saya, perkenalkan dulu ya, nama saya Anisip Jadi, tapi bisa dipanggil Asep. Nah, kita bersama Mas Asep kali ini ya. Mas Asep ini bisa dibilang dikategorikan sebagai orang yang lebih tua dari kita semua ya. Berapa umurnya, Mas? Saya malu kalau masalah umur saya 25 tahun, tapi masih baby face. Nah, iya, memang saya akui masih baby face benar ya. Hanya saja sudah tua. Nah, iya. Oke, di sini kan kita akan membahas tema tentang sopan santun ya. Apalagi nanti kita setelah lulus inginnya sih bekerja ya. Meskipun bisa saja habis wisuda nganggur dulu lah. Nah, kita kalau mau bekerja, yang dibutuhkan itu nggak hanya hard skill atau kemampuan ngodingnya, karena kita programmer ya, jadi kemampuan kita ngoding itu ya harus ada, tapi itu kan hard skill. Sedangkan dalam kantor, organisasi, startup itu butuh yang namanya soft skillnya. Nah, salah satunya poin pentingnya yaitu sopan santun kepada orang yang lebih tua, apalagi kita fresh graduate ya. Nah, Mas, kira-kira ya Masnya kan pernah kerja ya, Mas? Di mana? Saya pernah kerja mulung ya. Enggak ding. Ini saya pernah kerja di salah satu, jadi operator produksi lah intinya, gitu aja intinya. Seperti itu. Ya, Masnya ini sudah pernah kerja ya. Iya. Itu Mas, kami kan butuh tentang pendapat Mas mengenai bagaimana cara kita bersikap sopan dan menghormati orang yang lebih tua saat kita beretika dan berkomunikasi dengan mereka, Mas. Oh, terutama di lingkungan kerja ya, yang terutama yang dibahas masalah lingkungan kerja ya. Jadi etika sopan santun ya dalam dan komunikasi di lingkungan kerja. Kalau di lingkungan kerja itu sebenarnya banyak banget ya yang perlu dipelajari, terutama kepada atasan ya. Nggak cuma atas nanti. Kadang-kadang sebaya kita juga perlu ada sopan santunnya, meskipun mereka seumuran, tapi kan mereka lebih dulu masuk. Ya, jelaskan lebih dulu masuk sama ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dari mereka. Nggak cuma atasan, tapi kan teman sebaya juga ikutnya itu. Untuk yang atasan sendiri itu bahasa, terutama bahasa, cara berkomunikasinya benar-benar perlu dicermati, benar dihormati lah, intinya dihormati, karena bisa saja menyinggung ya, nggak enak kan menyinggung. Bisa jadi kalau udah nyinggung kita kena omel kan ya, itu jadi masalah lagi. Kita juga pasti kan kena tekanan batin, terutama kan kena omelan terus, ocehan terus. Meskipun kerjaan kita emang masih belepotan, karena masih baru, terutama kan masih baru masuk kan, masih belepotan kerja kita. Mau nggak mau kita harus nurutin apa aja kata mereka. Soalnya kita belajar dari mereka sih, kita kan belajar dari mereka. Ada kesalahan kita belajar lagi. Jadi mau nggak mau kita harus nurutin. Cara sopan satunya seperti itu. Mau nggak mau kita harus nurut. Dengan catatan ya tadi, selama kita benar, dalam artian ini kita nggak neko-neko loh. Kita harus nurut. Ya kan nggak nyuruh yang aneh-aneh loh. Nggak nyuruh misalkan, kamu guling-guling di atas genteng, nggak mungkin kayak gitu kan ya. Jadi kan dalam artian ini masih wajar gitu. Jadi, mau nggak mau kita harus nurutin. Itu pendapat pribadi saya sih mengenai etika dalam dunia kerja, meskipun saya sendiri cuman sebagai operator produksi, tapi seenggaknya kan saya pernah sedikit tahu tentang dunia kerja gimana gitu ya. Jadi itu saya. Apa ada lagi?
untuk itu nih Mas, ya kita kan ngomong etika dan komunikasi ya Mas. Iya. Nah, penampilan itu ngaruh nggak Mas? Oh, wah ini good looking ya, ini bahas masalah good looking ini. Looking sampai Oh. wangi-wangiannya dapat. Oh, itu benar-benar pasti itu benarnya. Jadi beberapa perusahaan itu kan terutama ya ada sesi kalau kita masuk perusahaan kan ada tes tes interview ataupun tes tertulis dan sebagainya. Pasti ada tes di mana kita diliatin pertama kali dilihat itu dalam arti tes interview tuh. Tes interview pertama kali orang atasan entah itu HRD atau apapun lah intinya ngelihat kita itu mereka lihat jadi good looking kita, cara berpakaian. Untuk masalah kayak wewangiannya itu kalau udah masuk dalam dunia kerjanya gitu loh, mesti pasti itu kita wajib pakai itu ya. Ya nggak wajib banget sih, tapi kan nggak enak aja ya kita masuk kantor tapi kayak gitu kan tapi baunya bau gembel kita nggak mau kita ngomong gembelin. Artinya good looking itu emang perlu diperhatikan bagi kita yang masih fresh graduate. Untuk etikanya dalam dunia kerja itu benar-benar diperhatikan karena kesan pertama mereka juga penting bagi kita gitu ya intinya. Ada lagi? Sepertinya tidak ada ya Mas. Saya juga bingung sendiri mau tanya apa lagi ya. Tapi sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa dalam beretika ya harus benar-benar yang pertama mengetahui bahwa orang yang lebih tua dari kita dari segi umur maupun segi pengalaman itu memang harus dihormati ya. Mulai dari bahasa kita yang harus sopan, menyesuaikan, terus tata keramanya ada apa ya, benar-benar harus dijaga ya. Karena apalagi untuk urusan naik jabatannya Mas. Wah, itu benar sekali naik jabatan. Jangan sampai kita gara-gara salah ngomong kita nanti jadi di PHK misalkan ya. Apalagi sekarang kan pandemi itu susah banget cari kerja. Makanya perlu kita namanya tahu caper. Nah, caper itu wajib itu. Nggak wajib sih maksudnya perlu ada soft skill caper juga kepada atasan. Enggak ding. Nah, itu dunia kerja pasti adalah hal seperti itu. Jadi itu juga masuk soft skill ya, caper. Iya. Terus itu nih Mas ya. Kita kan nggak bakal hanya menghadapi yang namanya yang baik-baik saja. Oh, iya pasti ada. Yang buruk-buruk meskipun bukan dari atasan itu mesti ada Mas. Kira-kira bagaimana kita tetap mempertahankan etika kita ya Mas dan menghadapi hal-hal seperti itu Mas. Misalkan saat kita diomelin gitu dari atasan apa gimana? Bisa saja dalamnya adalah permainan curang ya Mas, atau untuk menurunkan jabatan dia atau membuat dia salah Mas. Itu memang saudara saya pernah sih seperti itu. Ada musuh pribadi, itu Mas. ada pengalaman pribadi ya. Ya, menanggapi gimana ya hal seperti itu ya. Jadi kalau udah yang penting jangan sampai main fisik aja dulu pertama ya. Main fisik pertama, jangan main fisik. Kalau udah main fisik kita bisa langsung laporin aja kepada yang berwenang karena mereka udah main fisik. Tapi kalau masih dalam hal batin kayak ngata-ngatain, kalau Anda benar-benar masih kuat, terus masih pengen butuh duit banget, pengen butuh duit banget terutama ya, pertahanin. Tapi kalau misalkan Anda udah nggak butuh uang, udah nggak kuat dalam artian mental Anda udah nggak kuat, lebih baik mundur dulu aja nggak apa-apa daripada ada kerja di situ lama-lamaan neken ngebatin terus berlagak sopan santun tapi Anda dapat cacian apapun dari atasan, kan lebih baik mundur aja nggak apa-apa. Itu sih berdasarkan banyak banget cerita dari teman-teman saya kayak gitu. Daripada nahan batin tuh sakitnya sampai ke bawah-bawah kemana bertahun-tahun itu loh, kan ada pengalaman buruk. Masih mending kita kena pukul sesekali udah beres urusan daripada kena cacian terus-terusan, kan nahan batin itu susah banget sakitnya, masih lanjut terus. Intinya gitu aja sih ya. Tadi cuman saran saya kalau masih kuat pertahanin, kalau udah nggak kuat dibicarakan dulu, jangan dulu sama atasan saya ada masalah ini. Kalau mereka mentoleransi ya silakan bisa pikirkan sendiri ambil tindakan mau keluar ataupun dipertahanin. Lebih baik sih kayak tadi nyari solusi dulu. Intinya curhat dulu itu. Karena tidak terlalu berat ya Mas. Nah, ya itu ini sangat berat sekali, jangan dibawa berat banget pokoknya intinya gitu. Oke Mas, ini kan tentang pekerjaan sudah nih ya. Iya. Nah, kita kan tidak hanya hidup di dalam sebuah kantor atau pekerjaan saja ya. Itu juga hidup dalam lingkungan ya Mas.
meskipun lingkungan habitat Anda misalnya di kamar lah ya, juga di tangga ya. Apalagi yang namanya kita ya, kalau nggak sopan sedikit itu langsung ada alarm. Oh, alarm. Alarm tangga. Ocehan tetangga. Yes. Nah, itu kira-kira gimana Mas kalau kita supaya pertama tidak mendapatkan ocehan tangga yang memang kita itu melakukan hal yang baik loh Mas. Iya, iya, iya. Jadi tetap kita melakukan hal baik tapi tidak melakukan ocehan ya. Itu kan juga dilihat dari bagaimana cara kita ngomong ke orang ya Mas. Pastinya. Nah, itu kira-kira gimana Mas? Menurut pribadi ya, saya sendiri nggak usah, jangankan kita benar, jangan kita salah coba, jangankan kita salah ya, kita benar aja katanya masih ada ocehan. Iya, itu kan yang pasti ya, kita berbuat baik apapun pasti ada ocehan, entah itu dari tetangga atau dari apapun. Jadi minimal lah kita apa ya, pertama kalau di lingkungan sosial lah nyapa, kalau nggak tahu ya paling, kalau pertama kali kan biasanya kan kita ngunjungin orang, ngasih apa itu, jajan, ngasih makanan tuh kan sebenarnya itu buat iya jajan, ngasih apa, meskipun orang baru kan sebenarnya kan ngasih jajan ya buat formalitas aja, formalitas kita tahu, kita juga bisa bersikap sopan dalam hal seperti itu, nggak harus bicara kan dalam seperti itu, karena kita kan kalau misalkan baru pindahan terutama hal seperti sopan santun, nyapa orang, mau kemana pun disapa itu. Terus ya dari hal seperti itu aja yang apa ya, sedikit-sedikit aja gitu udah cukup di lingkungan kita, yang terutama itu saling menyapa aja, saling nyapa udah cukup baik dalam hal sopan santun. Untuk masalah bersosialisasi dalam hal misalkan kayak pengajian atau apapun kan itu mungkin udah di luar ilmu saya kan, itu mungkin karena beda lagi kan, bukan jangkauan saya. Kalau dalam ranah lingkungan sosial, dalam cakupan intinya aja besarnya saling nyapa aja udah cukup buat saya, itu nggak ada hal yang aneh-aneh lagi sih. Oke. Nah, misalkan ini Mas, kita ini digibahin orang Oh, iya. ya. Terus kita gibah balik. Sopan nggak Mas? Sopan sama Anda di depan muka ada. Sopan selama di depan muka dia, sopan aja. Tapi kalau di belakang kan berasa apa gitu ya, nggak beranian apa namanya masih pengecut apa ya kalau di belakang ngibahin. Tapi nggak baik lah ngibah orang lah. Ngomong apa ya, nemenin dosa kita aja kalau ngibah. Yang penting ya nggak usah ngibahin orang, kalau bisa sih, kalau bisa. Tapi kalau nggak apa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, buat bahan kumpul aja. Iya, kalau bisa ya ngibahin di chat aja ya Mas, habis itu dihapus kan nggak dosa ya. Iya. Oke. Ya, sekian dulu wawancara dari kita ya Mas. Iya, oke. Terima kasih sudah menemani kami Sama-sama. dalam menit-menit video yang kami buat. Sekiranya bila ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.